Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Pada video kali ini, Admin Roger kembali lagi membawakan sebuah film untuk kalian nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mendapatkan sebuah boneka ajaib dari warisan ayahnya. Kira-kira apa aja yang bakal dilakuin anak itu ya? Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Support dari kalian sangat berarti. Kalau sudah siap, mari kita tonton. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Tonam. Saat itu dia tidak sengaja melihat seseorang bertopeng yang sedang melakukan penanaman padi dan dia sangat kaget. Namun yang lebih mengejutkan adalah pria itu adalah ayahnya Tonam. Tonam pun terbangun dari mimpi buruknya dan di sini diceritakan bahwa Tonam dibesarkan oleh ayahnya seorang diri dikarenakan ibunya tidak bisa menerima pekerjaan ayahnya yang seorang pemain biru. Pada saat itu tiba-tiba datanglah bencana di mana saat sedang syuting ayahnya tiba-tiba terdiam dan kejang-kejang sehingga ayahnya mendapatkan gelar almarhum di usia yang cukup masih muda. Dikarenakan ditinggalkan oleh ayahnya, Tonam pun dipaksa dewasa oleh keadaan dan dia harus bisa hidup secara mandiri. Hingga pada suatu hari Tonam saat itu dikejutkan dengan kehadiran paket misterius yang sangat besar di depan rumahnya dan dirinya juga tidak tahu siapa yang mengirim hadiah tersebut. Akan tetapi Tonam membawa masuk paket itu ke rumahnya. Tonam juga langsung mengunboxing paket tersebut. Hingga tiba-tiba Tonam terkejut karena isi paketnya adalah seorang robot cewek yang sangat cantik. Tonam sangat terkejut hingga berlari keluar dari rumahnya dan dia pun menabrak seorang orang tua. Ternyata orang tua itu adalah profesor, si pembuat robot. Si profesor pun mengajarkan Tonam untuk mengontrol robot itu dengan kode-kode aneh dan akhirnya robot itu dapat dikendalikan oleh Tonam dan si profesor memberitahu bahwa robot ini adalah hasil investasi ayahnya Tonam dengan si profesor. Mereka membuat robot itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan menemani para single parent maupun yang kesepian. Tapi karena ayahnya Tonam sudah tidak ada, maka Tonamlah yang harus melanjutkan penelitian itu. Apabila Tonam tidak mau, maka dirinya harus membayar denda karena ayahnya sudah menandatangani kontrak sampai proyek ini selesai. Tonam diberitahu bahwa nama robotnya adalah Anna. Lalu Tonam mau tidak mau mempelajari tentang robot itu dengan menggunakan buku panduan. Tonam pun mencoba berbagai fitur mulai dari mengatur suara maupun mengecek jumlah baterainya. Tonam juga mencoba memerintah Anna untuk bergerak ke sana kemari. Tapi setelah mencoba berbagai fitur, baterai Anna pun habis. Tapi karena Tonam mau berangkat sekolah, Tonam pun langsung meninggalkan Anna tanpa mengecharge-nya. Tiba-tiba muncul si profesor yang langsung mengecek dan memodif si robot Anna. Si profesor pun memasang kamera pada Anna dan menambah daya baterainya agar lebih tahan lama. Setelah itu profesor pun memerintahkan Anna untuk mengejar Tonam ke sekolahnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga Tonam dimanapun dia berada. Di sekolah, Tonam kelihatan tertekan dengan kejadian yang terjadi beberapa hari lalu dan bahkan omongan temannya Lisa juga tidak dihiraukan. Tak lama kemudian Anna tiba di sana dan langsung mendekati Tonam. Kedua temannya tampak terpesona dengan Anna yang sangat cantik dan di sana Tonam mengatakan bahwa Anna adalah adiknya yang datang dari desa sehingga baru kelihatan sekarang. Tonam pun makin pusing karena masalahnya bertambah. Karena Anna yang datang ke sekolah, Anna pun langsung ditarik pulang oleh Tonam. Setelah tiba di rumah, Tonam pun langsung bertanya kepada Anna mengenai apa tujuannya datang dan Anna mengatakan bahwa dia disetting untuk mengikuti dan melayani. Dan tiba-tiba Anna langsung memperlihatkan sawah beceknya kepada Tonam dan Tonam sangat kaget dan syok. Lisa, temannya Tonam yang datang ke rumahnya, juga ikut syok melihat sawah milik Anna. Agar tidak terjadi salah paham antara Lisa dan Tonam, maka Tonam menceritakan bahwa sebenarnya Anna adalah seorang robot dan Tonam menjelaskan bahwa dirinya juga terganggu dengan kehadiran Anna. Lisa yang kepo pun langsung ingin memegang gunung Anna dan saat berhasil memegangnya, Lisa malah tersetrum listrik karena hanya Tonam lah yang boleh memegang gunung itu. Pada malam harinya,
Ana yang hendak tidur pun memaksa untuk melakukan penanaman padi dengan Tonam. Tonam yang saat itu masih suci tentu tidak mau dan membuat Ana tidak jadi menanam padi. Hal itu membuat profesor cukup kecewa. Tidak habis akal, si profesor pun menelpon seorang wanita untuk menggoda Tonam. Hal ini dia lakukan untuk membangkitkan jiwa laki-laki dari Tonam. Dan tanpa basa-basi, wanita itu langsung OTW ke tempat Tonam sambil menebar pesona. Dan setelah tiba, wanita itu pun langsung melancarkan aksinya, di mana dia mengaku sebagai mantan ayahnya Tonam dan dia meminta Tonam untuk menginap di rumah ini beberapa hari. Ana yang sudah dikoding untuk menjaga Tonam langsung menampar wanita itu, dan tidak lama kemudian wanita itu terlihat akan pulang dan datanglah Lisa ke rumah tersebut. Mereka bertiga terlihat akan berangkat sekolah dan terlihat banyak orang yang iri dengan Tonam karena dirinya dapat menggandeng dua cewek cantik dan super. Kedua temannya Tonam pun sangat iri sehingga dia meminta untuk ikut pulang bersama ke rumah Tonam. Dan saat tiba, temannya pun langsung tahu bahwa ayahnya Tonam adalah seorang aktor biru terkenal. Mereka pun membuka laptop ayahnya dan memainkan alat-alat yang berada di sana. Lalu di sana Tonam pun memberitahu kepada temannya bahwa Ana adalah robot. Di sana Tonam juga merasa terganggu karena Ana terus ngeliatin dirinya dan Tonam mencari alasan bahwa Ana akan membantu dirinya. Pada malam harinya, Ana kembali mengganggu Tonam untuk mengajaknya melakukan penanaman padi. Namun Tonam kembali menolak dan mengatakan bahwa dia hanya ingin ada orang tuanya saja, karena dia belum pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ana pun langsung mendengarkan perkataan Tonam dan berusaha mengerti. Hal ini membuat timbul rasa penasaran Tonam dengan Ana. Keesokan harinya, Tonam dan teman-temannya kembali berkumpul untuk membahas mengenai kematian ayahnya dan tentang Ana. Namun Lisa memiliki rencana busuk, di mana dia menumpahkan cairan ke lantai agar Ana terjatuh. Dan benar saja, Ana pun terjatuh dan menyebabkan Ana menjadi error. Ana mengalami kerusakan pada sistem. Tonam pun panik dan menelpon si profesor. Profesor pun memberitahu bahwa Ana harus direstart. Untungnya Ana dapat kembali menjadi normal. Lalu tiba-tiba suasana pun canggung dan Tonam bercerita tentang masa lalunya, di mana dia selalu ditolak dan diputusin oleh cewek yang disukainya. Ana pun mendengarkan dengan seksama dan mengerti tentang Tonam. Terlihat hubungan Ana dan Tonam semakin dekat. Tonam juga mulai terbiasa dengan kehadiran Ana di sekitarnya. Keesokan malamnya, Tonam dan teman-temannya kembali berkumpul. Namun kali ini teman-temannya memiliki rencana busuk, di mana mereka ingin membuat Tonam dan Ana tidak sadarkan diri. Dan benar saja, Tonam pun teler dan tidak sadarkan diri. Dan Lisa langsung mengajak Tonam untuk ke kamar beristirahat. Ternyata usut punya usut, Lisa suka dengan Tonam. Namun kehadiran Ana membuat rencananya menjadi terhambat. Sedangkan si Ana malah konslet setelah dicekoki minuman oleh teman-temannya Tonam. Sistem pengaman pada Ana berbunyi sehingga profesor menelpon Tonam untuk memperingatkan Ana yang hendak dimainkan oleh teman-temannya. Tonam pun langsung bangun dan memarahi teman-temannya karena mereka memberikan banyak minuman yang membuat Ana menjadi error. Ana yang tiba-tiba terbangun langsung berlari dan menangis di depan rumah hingga tiba-tiba Ana ditumbur oleh mobil. Menurut profesor, sistem Ana tidak dapat kembali menjadi semula dan profesor mengatakan bahwa Tonam tidak dapat menjaga peninggalan ayahnya. Tonam juga akan dikenai denda karena tidak berhasil menyelesaikan penelitian itu. Tonam sangat menyesal dan sedih. Singkat cerita, si profesor memiliki ide agar Ana dapat sadar, di mana Tonam harus masuk ke dalam sistem motorik Ana dan menyalakan sistem motorik itu secara manual. Tonam pun menggunakan alat yang diberikan profesor dan berhasil masuk ke dalam pikiran Ana. Dia melihat banyak ingatan Ana dan dia menemukan Ana sedang tertidur di sana. Ia juga melihat ayahnya di pikiran Ana dan akhirnya Ana berhasil hidup kembali dengan sistem yang normal. Dan Tonam pun akhirnya bersedia melakukan percobaan sesungguhnya kepada Ana dan Ana menemani Tonam selamanya. Akhirnya teman-temannya Tonam pun memiliki pasangan dan hanya Lisa lah yang harus pasrah karena tidak mendapatkan Tonam. Dan film ditutup dengan adegan kebahagiaan antara Tonam dan Ana. Film pun berakhir dengan sangat membahagiakan. Oke guys, sekian dari alur cerita film Bonnie
aneka ajaib. Pesan moral yang dapat kita ambil dimana jangan pernah lepas dari tanggung jawab, karena sesungguhnya kita harus melaksanakan tanggung jawab kita dan harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Admin Roger undur diri dulu. See you on the next video. Bye bye.